Kali ini, kita akan ngebongkar 3 ide bisnis digital yang bisa kamu mulai cuma pakai smartphone. Beneran, tanpa modal uang sepeser pun. Semua ini berdasarkan wawasan dari seorang pengusaha digital, Raymond Chin. Oke, sebelum kita terjun ke ide-idenya, penting banget nih buat kita paham dulu konteksnya. Kenapa sekarang ini adalah momen yang pas banget buat mulai di dunia digital Indonesia. Peluangnya gede banget. Lihat angka ini, 4.500 triliun rupiah. Gila kan? Ini bukan angka sembarangan loh, ini adalah proyeksi nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2030. Artinya apa? Bakal ada pergeseran besar-besaran yang menciptakan banyak banget peran-peran baru yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, pendorong utama dari semua perubahan ini, jelas AI. Tapi banyak yang takut kan? Wah, pekerjaan saya bakal digantiin AI dong? Tenang dulu. Menurut World Economic Forum, AI justru menciptakan jauh lebih banyak pekerjaan baru daripada yang hilang. Yang paling menarik dari fenomena AI ini adalah dia jadi semacam penyetara. Dulu, buat belajar skill digital yang bayarannya mahal, itu butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sekarang, AI bikin semua itu jadi jauh lebih gampang dan cepat diakses. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bedah? Ini dia roadmap kita. Kita akan mulai dari yang paling gampang, terus naik level, sampai ke karir yang skalanya bisa mendunia. Siap? Yuk, kita mulai. Oke, ide pertama kita, ini adalah titik masuk dengan rintangan paling rendah. Serius, hampir semua orang bisa mulai lakuin ini hari ini juga. Jadi, apa sih sebenarnya afiliasi Clipper itu? Gampangnya gini, kamu ambil konten panjang, kayak podcast, terus kamu potong-potong bagian menariknya, dan kamu posting ulang. Tapi kuncinya, kamu cantumin link produk afiliasi. Jadi ini bukan cuma soal viral dan dapat views, tapi gimana cara ngubah views itu jadi duit. Nah, ini poin yang krusial banget. Ubah mindset kamu. Ini bukan main lotre, bukan untung-untungan biar viral. Clipper yang sukses itu beneran membangun bisnis secara strategis. Dan hasilnya bisa dapat puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Terus gimana cara mulainya? Simple banget, cukup 5 langkah ini aja. Mulai dari modal HP dan aplikasi gratisan kayak CapCut, pilih satu topik yang kamu suka, cari produk dan kontennya, terus coba-coba berbagai gaya edit, dan yang paling penting, konsisten posting setiap hari. Oke, kalau kamu udah mulai jago jadi Clipper, langkah selanjutnya apa? Nah, kita naik level ke ide kedua, yang dibangun langsung dari skill yang udah kamu asah sebelumnya. Analoginya pas banget nih, kalau sebagai Clipper, kamu itu ibarat seorang DJ yang nge-remix lagu orang lain. Nah, sebagai kreator UGC, sekarang kamu jadi musisinya. Kamu yang bikin karya original dari nol. Jadi UGC itu apa sih? Sebenarnya kamu pasti sering banget lihat ini di TikTok. Itu loh konten-konten review jujur dari pengguna asli sebelum kamu mutusin beli sesuatu. Konten yang terasa otentik, bukan iklan polesan dari brand. Nah, itulah yang namanya UGC. Dan kenapa ini powerful banget? Datanya udah membuktikan. Lihat aja, mayoritas anak muda sekarang jauh lebih percaya sama konten dari orang biasa ketimbang iklan tradisional. Angkanya signifikan banget kan? Untuk membangun agensi UGC, kamu bisa ikutin langkah-langkah ini. Manfaatin insting viralitas yang udah kamu punya. Tapi sekarang model bisnisnya berubah. Kamu nggak lagi ngejar komisi, tapi jual paket konten langsung ke brand. Oke, sekarang kita masuk ke ide ketiga. Ini levelnya udah beda lagi ya. Di sini kita akan manfaatin AI buat nembus batasan geografis dan bersaing di panggung global. Ini benar-benar wawasan yang mengubah permainan. Dulu mungkin orang mikir agensi mahal pasti lebih bagus, tapi sekarang persepsinya udah kebalik total. Klien-klien besar justru lebih milih freelancer yang jago pakai AI. Ini jadi keuntungan yang luar biasa. Nah, ini bukan cuma omong kosong. Ini adalah beberapa contoh senjata AI yang bisa kamu pelajari dari sekarang. Mulai dari desain, nulis, nerjemahin, dan masih banyak lagi. Dengan ini, kemampuanmu bisa meningkat berkali-kali lipat. Dan puncaknya apa? Ini dia. Skalabilitas. Kamu gak lagi terbatas sama pasar lokal di Indonesia. Kamu bisa mulai menargetkan klien dari mana aja di seluruh dunia dan mulai dibayar pakai dolar. Ini dia kerangka kerjanya kalau kamu mau jadi freelancer global. Fokusnya jelas ya, pilih satu skill, kuasai banget tools AI-nya, dan yang paling penting, branding dirimu sebagai seorang spesialis AI. Oke, kita udah bahas 3 ide yang powerful banget. Jadi, apa sih benang merah dari semua ini? Apa sebenarnya peluang terbesar yang ada di depan mata kita? Peluangnya itu ada di konsep ini, asimetri informasi. Kedengarannya mungkin agak rumit ya, tapi intinya simple banget. Karena saat ini masih sedikit orang yang benar-benar paham cara pakai AI, kamu bisa dapat keuntungan besar dengan jadi salah satu yang pertama belajar dan memanfaatkannya.
Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Ini bukan lagi soal belajar, tapi soal bertindak. Coba kamu pikirkan baik-baik, dari 3 ide tadi, mana langkah pertama yang paling realistis yang bisa kamu ambil minggu ini juga? Terima kasih sudah menyimak.